الله أكبر
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau dan para sahabat beliau hingga akhir zaman. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama, laporan kas Masjid Darut Taqwa bulan Januari 2023 sampai dengan April 2024. Sisa kas akhir tahun 2022 yaitu sebesar 7.717.400 rupiah. Pemasukan untuk kota amal sebesar 25.790.000 dan pemasukan infak sedekah untuk renovasi masjid sebesar 15.105.000. Untuk pengeluaran keperluan bangunan listrik dan sound system sebesar 23.914.800 rupiah. Untuk upah pekerja 8.190.000 dan untuk operasional masjid sebesar 10.363.100 rupiah. Sehingga sisa kas masjid pada saat ini adalah 6.144.500 rupiah. Untuk pengumuman kedua adalah pelaksanaan zakat, infak dan sedekah pada tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi yang dikelola oleh Amil di Masjid Darut Taqwa, yaitu total muzaki untuk RT 4 sampai dengan 8 sebanyak 512 orang, dan total beras yang didapat dari zakat fitrah 1.560,5 kg dan fidyah 72 kg, sehingga total dari beras yaitu 1.632,5 kg. Untuk infak mendapat 750.000 dan untuk pembangunan masjid mendapat 1.350.000. Untuk zakat mal 1.300.000 dan untuk total mustahik 113 orang. Itu meliputi fakir, miskin, amil, mu'alaf dan sabilah. Semoga zakat, infak, sedekah para jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, diberikan kesehatan, dan semoga Allah memberi balasan dengan sebaik-baik balasan. Amin. Al-Fatihah.
Untuk pengumuman ketiga, pelaksanaan sholat Idul Fitri, imam dan khatib adalah Ustadz Rahman Mustaqim dan Bilal Putra Herdiansah. Demikian pengumuman dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah. Untuk jamaah yang masih di luar untuk bisa memenuhi yang di dalam masjid terlebih dahulu, biar jamaah yang di luar bisa ikut sholat Idul Fitri. Sekali lagi para jamaah, khususnya bapak-bapak yang masih di luar bisa melengkapi memenuhi shop terdepan di dalam terlebih dahulu atau luar. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Samud bi tawwaha idh inba'atha ashqaha faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu as-saaqib in kullu nafsin lamma 'alayha haafidh falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiqin yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir yawma tubla as-sara'ir fama lahu min quwwatin wa la nasir was-samaa'i dhatir raj'i wal ardi dhatis sadr innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kalimat lain yang paling layak kita ungkapkan pada kesempatan pagi ini yang mulia ini selain kalimat alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antara nikmat agung itu adalah masih diberinya kita kesempatan atau kemampuan untuk menghirup udara dunia, sekaligus anugerah umur panjang sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta masih berkesempatan untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita. Semua ini adalah nikmat yang paling agung yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terlebih pada momentum hari raya Idul Fitri yang menjadi perayaan kemenangan dan kebahagiaan. Sebuah hari raya di mana takbir, tahmid dan tahlil berkumandang di berbagai penjuru dunia, menandai kembalinya fitrah, menandai kembalinya kesucian umat Islam seperti bayi yang terlahir kembali ke dunia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam catatan sejarah, awal mula dilaksanakannya hari raya Idul Fitri adalah pada tahun ke-2 Hijriah. Saat itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan besar dalam perang Badar.
perayaan kemenangan yang diraih umat Islam pada waktu itu secara tidak langsung merayakan dua kemenangan, yakni kemenangan atas paripurnanya menjalankan kewajiban puasa di bulan Ramadan dan kemenangan dalam perang Badar. Dalam tradisi bahasa Indonesia, Hari Raya Idul Fitri terkenal dengan nama Lebaran. Para ahli bahasa menyebut bahwa kata Lebaran salah satunya berasal dari bahasa Jawa, yaitu lebar, yang memiliki arti selesai. Dalam kamus bahasa Indonesia sendiri, kata Lebaran dimaknai sebagai hari raya umat Islam yang jatuh pada 1 Syawal setelah selesai menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Makna ini selaras dengan kenyataan bahwa pada hari Lebaran kita sudah selesai menjalankan kewajiban berpuasa dan mewujudkannya dalam bentuk perayaan kebahagiaan, wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita berbahagia bersama dan saling menyampaikan doa dengan berbagai bentuk redaksi sebagai taqabbalallahu lahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amal ibadah Ramadan kita, dan juga wa ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, yang artinya semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang beruntung atau menang. Sebuah doa yang berisi harapan mendalam agar setelah melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, kita akan benar-benar kembali suci dan beruntung mencapai kemenangan dengan predikat sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syam, diwajibkan atas kalian untuk melakukan asyam, berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya orang-orang terdahulu, umat-umat Nabi terdahulu juga diwajibkan untuk melakukan berpuasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang kita rasakan ini tentu sangat kurang lengkap jika dirasakan sendiri. Kebahagiaan akan terasa lebih nikmat jika bisa dirayakan dengan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Hal inilah yang memunculkan sebuah tradisi ritual, tradisi keagamaan di negara kita, yakni tradisi mudik atau bersilaturahim kepada keluarga yang jauh. Sebuah tradisi berisikan kerinduan di tanah rantau untuk pulang melihat kembali tanah kelahirannya. Sebuah tradisi luhur untuk kembali lagi berkumpul dengan keluarga, mengingat kembali masa kecil, sekaligus bersungguh sungkem dalam pelukan kedua orang tua.
Mudik juga tidak hanya memiliki dimensi makna sekedar pulang kampung saja, tidak. Di dalamnya terkandung dimensi spiritual yang nilainya tidak bisa diukur dengan materi dunia. Jarak jauh melintas laut dan sungai, medan terjal dan jalan berliku, ditambah waktu, tenaga, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk mudik, tidak bisa menghalangi rasa kangen yang memuncak kepada tanah kelahiran. Teknologi canggih seperti telepon, medsos maupun video call juga tidak akan bisa menggantikan kualitas pertemuan langsung dengan sanak kerabat kita di kampung halaman. Kemewahan perkotaan takkan bisa menggantikan manisnya kenangan kesederhanaan bersama teman masa kecil yang selalu terbayang jelang Lebaran. Berbagai fasilitas di tanah rantau tidak bisa menghalangi pulang kampung menuju Ibu Pertiwi, walau berada di tengah hutan pucuk gunung yang tinggi sekalipun. Kerinduan kepada tanah kelahiran seperti ini juga pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Qala Rasulullah SAW di Makkah. Rasulullah SAW berkata kepada negara Mekah, "Ma atyabaki min baladin wa habbaka ilayya." Alangkah indahnya dirimu Mekah, engkaulah yang paling kucintai. Walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairah. Seandainya saja dulu penduduk Mekah tidak mengusirku, kata Rasul, pasti aku akan masih tinggal di sini, yaitu di Mekah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika kita renungkan lebih mendalam, hakikat mudik adalah kembali ke pangkuan orang tua kita. Sosok paling berjasa yang telah melahirkan kita ke di dunia ini. Sosok yang telah menjadi pahlawan kesuksesan kehidupan kita. Janganlah kita sombong dengan keberhasilan dan apapun yang telah kita raih dalam kehidupan. Semua itu tidak akan bisa lepas dari jasa dan doa kedua orang tua kita. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, mereka adalah sosok yang harus kita cintai, sosok yang harus kita hormati, sosok yang harus kita patuhi. Mereka adalah jimat kita yang sakral, jimat kita yang aneh di dunia ini. Karena keridhaan dan keikhlasan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita di dunia ini. Sebaliknya, kemarahan mereka adalah merupakan sebuah kemurkaan dan bencana dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ridallah fi ridal walidain, wa sukhutullah fi sukhtil walidain." Yang artinya ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Wa sukhutullah fi sukhtil walidain. Dan kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah mengingatkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita sekali-kali untuk membentaknya. Jangan pernah sekali-kali berkata kasar.
berkata kotor kepada kedua orang tua kita. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kau membentak keduanya, membentak kedua orang tua, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Sehingga hadirin yang berbahagia, mudik lebaran kali ini bisa menjadi momentum tepat untuk bersimpuh kepada kedua orang tua kita kalau orang tua kita masih hidup, atas segala khilaf dan kesalahan yang selama ini telah diperbuat kepada mereka. Mari kita tancapkan dalam hati kita untuk jangan lagi menyakiti hati dan fisik kedua orang tua kita. Kita perlu sadar bahwa jasa dan perjuangan mereka, perjuangan orang tua kita, tidak akan bisa kita balas dan kita bayar tuntas. Demi Allah, demi Rasulullah, sebanyak apapun yang pernah kita berikan kepada kedua orang tua kita, apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita, tidak akan pernah setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka membesarkan kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kasih sayang-Mu pada kedua orang tua kami. Karuniakanlah keberkahan, kesehatan, dan umur panjang kepada. Kuatkanlah iman dan Islam mereka serta kekuatan untuk terus membimbing kami. Maafkanlah atas segala kesalahan yang telah kami perbuat kepada mereka. Biarkanlah mereka nantinya ada surga bersama orang-orang yang Kau cintai. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di mudik lebaran kali ini, mari kita raih kedua tangan orang tua kita kalau orang tua kita masih hidup. Peluk tubuh mereka yang berkala, yang merawat kita, namun sekarang sudah mulai lemah termakan usia. Memintalah keridhaan dan keikhlasan dari mereka kedua untuk bekal hidup kita menjalani hidup di dunia ini. Bagi kita yang orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ziarahi makamnya, kunjungi dan bersihkan pusaranya, bacakan Yasin dan tahlil di atas kuburan kedua orang tua kita yang sudah meninggal.
Kita perlu sadari bahwa mereka di sana di alam kubur menunggu panjatan doa dari kita, menunggu panjatan doa dari anak cucu kita. Mereka akan tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita panjatkan. Dan sebaliknya, mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak mendoakannya, ketika kita tidak mau mendoakan kepada orang tua kita yang sudah meninggal, karena hanya itulah yang mereka harapkan di alam sana. Di alam kubur orang tua kita mengharapkan doa dari anak cucunya, mengharapkan doa pembaca Yasin, tahlil dan sebagainya yang ditujukan kepada kedua orang tua itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain kepada orang tua kita, mari juga saling memaafkan dosa dan kesalahan dengan orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada. Semuanya pasti ada kesalahan. Semua pasti memiliki dosa dan kesalahan kepada kita. Sehingga Lebaran menjadi salah satu momentum tepat untuk saling memaafkan. Semoga semua dosa kita kepada Allah, dosa kepada orang tua, dan kepada semua akan diampuni, sehingga kita akan menjadi manusia yang kembali suci, manusia yang kembali kepada fitrah, mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal arifin wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil sholihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayna wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها
الله فيه للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وسائر المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تقبل الله منا ومنكم واجعلنا الله وإياكم من الآعدين والفائزين كل عام وأنتم بخير والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولكم قول أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa